Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama qaryama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang, tetap saya mau mendoakan. Nggih. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Nggih betul. Saya perhatikan ketika ngobrol dengan semut, Mama Gufron itu ketika menirukan suara semut itu agak kecil ya. Oh, saya pikir mungkin karena semutnya kecil ya. Semut rangrang mungkin ya, kecil banget ya. Jadi suaranya pun agak kecil gitu ya. Dan kalau saya perhatikan bahasanya kayaknya Suryani juga itu. Karena di situ ada fi ma'allah ya. Mesti itu ada fi ma'allah. Jadi huruf jar fi digabung dengan huruf jar ma'ah lagi. Fi ma'allah gitu. Tapi nggak ada makoli-makolinya itu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, di dunia ini banyak orang yang bisa ngobrol dengan apapun. Saya ada sering lihat orang ngobrol dengan kucing, curhat dengan kucing ya, walaupun bedanya mungkin kucingnya miong-miong aja. Cuma mungkin Mama Gufron itu bisa menerjemahkan itu ke bahasa Suryani mungkin ya. Kalau kita lihat di TV atau di mana di TikTok itu ada orang ngobrol, ngomong sendiri sama tembok, ya itu kan biasa begitu ya. Tapi kalau temboknya lalu ngomong lalu diterjemahkan, mungkin ini baru Mama Gufron yang begitu ya, nggak apa-apa ya, nggak dosa juga begitu ya. Tapi yang kedua itu agak ngeri-ngeri sedap itu, karena Rasulullah berkata. Kalau Rasulullah berkata ini kan Pak, nisbatul qaul ila Rasul, berarti menisbatkan sebuah ucapan kepada Rasul, itu mestinya hadis ya. Jadi ucapan Rasulullah itu bagi kita adalah hadis. Biasanya tracking hadis itu di kitab-kitab hadis itu, dari ya mulai yang paling sahih lah, yang maudhu juga ada bahkan ya, yang doif misalnya yang biasanya gitu. Dan biasanya bahasa Arabnya walaupun maudhunya itu rapi, kalau sabda Rasul itu enggak fima Allah itu kayaknya nggak pernah ada ya, apalagi makoli. Inna rahmatan ada mungkin ya. Tetapi saya berpikirnya jangan-jangan sebetulnya Mama Gufron itu bahasa Suryaninya itu adalah bahasa yang itu saja, tapi itu bisa menerjemahkan semua bahasa gitu. Sampai semut ngomong pun bisa diterjemahkan pakai bahasa Suryani. Sabda Nabi pun bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani. Jadi jangan lalu dibilang Mama Gufron mengada-ngada tentang Nabi atau menyabdakan hadis Nabi atau memalsukan hadis atau apa bahasanya itu kadzaba alan nabi ya, berdusta atas nama Nabi. Karena ketika ada hadis man kadzaba alayya itu salah satu contohnya adalah qala anni annahu qala gitu biasanya. Orang berkata Rasulullah bersabda padahal Rasul tidak bersabda, itu kan disebut berdusta atas nama Nabi. Nah, itu kan itu tidak kafir. Kalau yang kafir itu kadzaba ya. Kadzaba itu mendustakan, menganggap Nabi itu pendusta, berarti tidak menerima dakwah Nabi, berarti tidak memeluk Islam. Itu kadzaba. Kalau kadzaba ala Nabi itu berbohong atas nama Nabi. Ya, tidak sampai kafir ya, tetapi juga sama-sama berat itu ya. Falyatabawa maq'adahu. Tapi kalau Mama Gufron ini apakah masuk kepada berdusta atas nama Nabi? Ya wallahu a'lam. Kalau dilihat dari kronologisnya bagi saya sih enggak ya. Karena sepertinya semua bahasa Suryaninya Mama Gufron itu agak sama polanya itu. Inna rahmatan fi ma'allah itu. Cuma kebetulan ini kok nggak ada wa makolinya ya. Jadi bahasa pokok. Jangan-jangan mungkin bahasa Suryaninya itu lain ya. Jadi ada satu bahasa yang menerjemahkan apapun. Jadi kamu ngomong apa wa makoli ya. Atau kamu ngomong apa inna rahmatan fi ma'allah itu saja. Karena saya lihat seperti itu saja dari mulai muda Mama Gufron itu bahasa Suryaninya itu wa makoli inna rahmatan ma'allah. Saya mencoba iktidar ya, mencoba mencari tafsiran. Mungkin memang setiap bahasa kalau disuryanikan oleh Mama Gufron menjadi begitu ya. Jadi misalnya apa kabar? Wa makoli sehat inna rahmatan ma'allah. Kamu pergi kemana? Wa makoli lagi. Saya mau ke pasar. Inna rahmatan fi ma'allah. Mungkin kan begitu. Karena kan tidak mungkin setiap saat Mama Gufron itu menyampaikan sesuatu yang sama. Mesti berbeda-beda, cuma ketika disuryanikan menjadi begitu. Bahkan katanya ngobrol dengan malaikat Jibril juga pakai Suryani ya begitu. Jadi ini bukan masalah apa bahasanya ya. Itu tidak sesuai dengan bahasa Suryani yang asli. Oh.
bahasa Suryani memang setiap bahasa itu biasanya Pak masing-masing terjemahannya. Kalau ngomongnya begini, terjemahannya begitu. Kalau punya Mama Gufron ini kayaknya ngomong apa aja Suryaninya itu saja ya, terbatas ya, atau bagaimana wallahu alam. Jadi kalau bicara masalah Nabi apakah berdusta atas nama Nabi ya belum tentu ya, bisa jadi maksudnya hadis nabinya itu innamal a'malu binniyat misalnya, atau hadis-hadis yang lain Bunil Islamu ala homsin dan sebagainya. Tapi oleh Mama Gufron disuryanikan menjadi wa makoli, nggak ada ya wa makolinya ya, menjadi rahmatan fima Allah dan sebagainya ya. Kenapa? Karena mungkin Suryani bagi Mama Gufron itu, atau yang diikuti oleh Mama Gufron itu, yaitu yang redaksinya mungkin sama, hanya dirubah tempatnya sedikit-sedikit, tapi maknanya menjadi berbeda-beda gitu ya. Menjadi untuk semua ucapan gitu, termasuk ucapan semut segala begitu ya. Bismillahirrahmanirrahimnya masih benar itu semutnya itu, tapi setelah itu langsung ya, langsung seperti bahasa Suryani yang biasa dipakai. Karena kata Mama Gufron itu bahasa Suryani itu bahasa seluruh nabi ya. Kalau nggak salah Nabi Muhammad juga katanya bahasanya bahasa Suryani kata Mama Gufron ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita cari-cari itu, saya pernah dengar itu. Begitu kalau saya memandang orang-orang seperti ini ya, yang nggak perlu disalah-salahkan gitu ya. Kenapa? Karena ya apanya yang mau disalahkan gitu loh. Itu kan nggak bicara ilmu lah menurut saya ya, bukan baca kitab, bukan apa. Terus yang mau dikritik apanya? Ya kita doakan saja ya, semoga semuanya menjadi lebih baik. Saya suka mengkritik orang itu kalau dia bicara ilmu. Ya kalau bicara begini kan saya tidak tahu ini bicara apa. Bicara bahasa semut, gimana kita mau buktikan semut ngomong apa? Ya Mama Gufron yang tahu apa bahasanya semut. Ya begitu ya, nggak apa-apa lah. Bebas ya, semut lah, kecoa, jangkrik apa bebas ya, ngobrol dengan siapapun bebas ya. Apalagi zaman sekarang ya, ngobrol dengan orang udah nggak asik kayaknya ya, enaknya ngobrol dengan binatang, dengan apa gitu ya. Apalagi kalau Mama Gufron sudah bisa menerjemahkan semua bahasa ke Suryani menjadi wa makoli, menjadi inna rahmatan, menjadi firman Allah, ya bagus ya. Tidak akan kesepian hidup ya, tidak akan susah kita tanya-tanya kepada siapapun gitu ya. Apalagi tadi pembicaranya kan bagus, semutnya nanya apakah saya didoakan Gufron, tapi semutnya kok nggak sopan dimanggilnya Gufron ya. Atau mungkin Mama Gufron juga manggilnya ya, kita kan nggak tahu. Cuma mungkin Mama Gufron menerjemahkan untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu diseriusin ya. Kenapa? Karena ini sulit untuk mencari batasannya. Ketika misalnya ditanya itu hadis Nabi, iya hadis Nabi, Nabi ngomongnya begitu, oh enggak itu saya terjemahkan, kan bisa begitu ya. Biasa kita pakai bahasa Madura. Rasulullah itu pernah bersabda ya, terus kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ya maksudnya bukan itu ucapan Rasul, itu terjemahannya. Karena Rasul tidak mungkin berbahasa Madura misalnya, atau berbahasa Indonesia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya. Ya itu kan berarti terjemahannya. Mafhum ya kita ya. Tidak mungkin kita menuduh kamu berdusta. Nabi tidak pernah berkata sesungguhnya. Nabi bukan bahasa Indonesia kok. Oh maksudnya ya terjemahannya. Ya kalau begitu Suryaninya Mama Gufron tadi bisa aja terjemahannya tuh. Nah itu ya, begitu. Jadi siapa yang salah ini entah ya. Wallahu alam. Allahumma hadina